Kembali lagi masih di channel Nurjaman Tasik, dan di kesempatan video kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa hal yang kemarin sempat kami temukan, beberapa permasalahan mungkin diantaranya tadi ada banyak data anak PKH khususnya untuk anak balita yang tidak cair. Jadi kemarin untuk PKH tahap 4 yang disalurkan lewat PT Pos ini banyak sekali KPM yang mengeluh mengenai kurangnya data bayar gitu ya. Dan setelah kami cross check ke lapangan, memang rata-rata itu adalah untuk data bayar balita atau bayi yang kurang atau tidak cair pada tahap 4 tersebut. Kemudian permasalahan selanjutnya juga kemarin seperti pernah kami bahas di video sebelumnya, bahwa terdapat banyak anak yang terdeteksi oleh pusat ini sebagai anak yatim piatu, padahal faktanya di lapangan ada yang hanya yatim saja, ada yang piatu saja, bahkan ada juga beberapa yang justru orang tuanya itu masih lengkap, masih ada, bukan anak yatim, bukan anak piatu, apalagi anak yatim piatu. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita bahas untuk video ini, saya tidak bosan untuk meminta dukungannya kepada ibu bapak dan teman-teman semuanya untuk nge-like, share, dan juga subscribe channel Nurjaman Tasik ini, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten video untuk bisa sharing informasi juga kepada Anda semuanya. Dengan banyaknya temuan atau keluhan-keluhan masyarakat khususnya untuk para KPM PKH yang kami terima, seperti contohnya kemarin banyak yang mengeluh bahwa bantuan PKH-nya itu berkurang, dan setelah kami cross check ternyata banyak yang tidak cairnya adalah balita atau bayi. Kemudian ada juga kemarin pas pendataan atau verifikasi data YAPI, yatim piatu, kami juga banyak menemukan data anak yang sebetulnya dia bukan yatim piatu. Nah, dengan adanya video ini saya termotivasi untuk membagikan atau share informasi kepada Anda mengenai betapa pentingnya kita mengupdate data, kemudian kita juga memadankan data gitu ya. Jadi pengupdatean data ini tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, karena ini tentu berbeda cara mengupdate data tahun-tahun sebelumnya dengan cara pengupdatean data di tahun 2022. Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya ketika misalnya kita mau mengupdate data, itu kan kita hanya perlu datang saja ke Capil gitu ya untuk mengupdate data kakaknya. Misalnya kalau misalnya Anda ada lansia yang tunggal yang mau masuk ke kakak Anda, datanya itu tinggal diupdate atau dimasukkan ke kakak Anda melalui Capil. Kemudian ketika Anda juga memiliki anak atau bayi baru lahir, Anda pun tinggal mengupdate datanya, tinggal memasukkan si anak yang baru lahir itu kepada kakak Anda. Nah, tapi di tahun 2022 ini sampai nanti di tahun-tahun selanjutnya ini harus kita ketahui bahwa cara mengupdate data yang benar itu tidak cukup dengan hanya kita mengupdate kakaknya saja lewat Capil, tetapi ada juga proses pengupdatean atau pemadanan data antara data kakak yang sudah kita update di Capil dengan data DTKS desa. Ini tentu tidak semua orang mengetahui dan menyadari, karena memang aturan ini merupakan aturan baru. Nah, sekarang kalau dulu sih ketika misalnya data dari Capil tidak disinkronkan dengan data desa, itu tidak terlalu bermasalah gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, ketika misalnya kita sudah mengupdate data dan datanya ketika ada perubahan dan kita tidak sinkronkan dengan data DTKS desa, tentu ini akan menjadi masalah juga untuk bansos Anda ke depannya. Jadi prosedural atau cara yang benar ketika misalnya kita mau mengupdate data ketika ada perubahan data, selain kita mengupdate datanya melalui Capil dengan fisik kakak tersebut, kita pun nanti setelah selesai dari Capil,
kita harus datang ke desa atau kelurahan masing-masing untuk mencocokkan data terupdate kita dengan data DTKS. Kalau misalnya tadi kita menambahkan anak misalnya gitu ya, anak yang baru lahir ke kakaknya, maka di DTKS desa pun kita harus menambahkan anak tersebut. Pun sebaliknya, kalau misalnya kita juga mau mencoret atau mengeluarkan anak atau orang tua atau saudara kita dari kakak yang lama, kemudian sudah diupdate datanya ke kakak yang baru, itu pun tentu datanya harus disinkronkan dengan data DTKS desa. Jadi jangan sampai antara data di capil di kakak itu berbeda dengan data DTKS. Ini seperti yang kemarin saya temukan juga di KPM saya, ada sebuah keluarga yang dia itu mengeluarkan data orang tuanya menjadi kakak terpisah dari anaknya. Kalau sebelumnya itu si orang tuanya itu masuk ke kakak anaknya, kemudian dikeluarkan dan si orang tuanya itu dia memiliki kakak sendiri. Nah, awalnya dia mendapatkan bansos BPNT waktu itu dia cair gitu ya, tapi ketika ternyata orang tuanya sudah dikeluarkan dari kakaknya, tiba-tiba BPNT-nya tidak cair. Pas saya cek data orang tuanya ke DTKS desa, ternyata data orang tuanya itu masih menempel di data anaknya. Otomatis ketika orang tuanya mendapatkan BPNT dengan kakak yang barunya dan juga anaknya mendapatkan BPNT dengan data anaknya, itu tidak cair karena mereka itu terdeteksi sebagai istilahnya apa ya, satu keluarga, atau misalnya ada dua orang yang terikat dengan satu nomor kakak, sehingga tidak boleh ketika misalnya ada dua orang yang berbeda, ketika datanya dia terdapat di kakak yang sama, maka itu tidak boleh, harus ada satu yang menerima, tidak boleh ada dua nama penerima dalam satu kakak. Nah, itu menjadi pembelajaran untuk kita bahwa ternyata ketika misalnya kita sudah mengupdate data di capil, kita pun tentu harus mengupdate data ke DTKS desa, sehingga takutnya walaupun kita sudah memasukkan anak kita yang baru lahir khususnya ke kakak di capil, tapi ternyata di DTKS desa kita tidak melaporkan atau menambahkannya, tentu itu akan menjadi masalah karena tadi tidak sinkron atau tidak padan antara data capil dengan data DTKS desa, sehingga nanti data anaknya itu tidak bisa diklaim sebagai penerima PKH. Itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.